Diusir pelakor saat sedang memilih baju di butik mewah. Ia tak tahu kalau butik itu milik ibuku dan ia hanya staf biasa. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah dengan matahari yang bersinar terik. Namun udara di dalam mall mewah tempat butik ibuku berada justru terasa sejuk dan nyaman. Aku, Sila, memutuskan untuk menyelinap ke butik itu tanpa memberitahu siapapun, termasuk suamiku, Mas Romi, atau bahkan ibuku sendiri. Alasanku sederhana, aku ingin melihat langsung bagaimana pelayanan butik ini ketika sang pemilik tidak sedang mengawasi. Apakah staf-stafnya tetap ramah dan profesional? Atau justru bersikap acuh tak acuh karena merasa tidak diawasi? Butik ini adalah cabang terbaru dari jaringan butik haute couture ibuku, yang baru saja dibuka sebulan lalu. Lokasinya strategis, di pusat perbelanjaan paling eksklusif di Jakarta, dan hanya menjual koleksi limited edition dengan harga yang tentu saja selangit. Sebagai anak pemiliknya, aku sebenarnya bisa dengan mudah meminta baju apapun yang aku inginkan, tapi hari ini aku sengaja datang sebagai pelanggan biasa. Aku memakai outfit sederhana, kaos putih polos, celana jeans hitam, dan flat shoes, tanpa perhiasan mencolok yang bisa mengundang perhatian. Rambutku yang biasanya ditata rapi sengaja dibiarkan terurai alami, dan makeupku minimalis. Aku ingin dianggap sebagai wanita biasa, bukan sebagai Sila, putri pemilik butik ternama. Begitu masuk, aroma parfum mewah langsung menyambutku, diikuti dengan suara lembut musik instrumental yang mengalun di latar belakang. Interior butik ini benar-benar memukau, dengan lampu kristal yang memantulkan cahaya ke segala arah dan rak-rak baju yang ditata dengan apik. Aku mengamati sekeliling dengan hati-hati. Beberapa staf sedang melayani pelanggan lain dengan senyum manis, sementara yang lainnya sibuk merapikan display. Tidak ada yang menyapaiku, mungkin karena penampilanku yang terlalu biasa, atau mungkin mereka mengira aku hanya ingin window shopping. Aku memutuskan untuk mendekati rak baju di sudut yang agak sepi, tempat koleksi terbaru musim ini dipajang. Tanganku mengelus bahan sutra sebuah dress midnight blue yang memesona. Harganya 18 juta rupiah. Aku tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana Romi pasti akan terpesona jika aku memakai ini di acara dinner besok. Tiba-tiba, dari balik rak baju, kudengar suara yang terlalu familiar. Suara yang pernah kudengar saat tidak sengaja melihat ponsel Romi beberapa minggu lalu. Kamu boleh lihat-lihat, tapi jangan terlalu lama. Baju di sini harganya jutaan, tidak cocok untuk orang seperti kamu. Aku menoleh perlahan, dan di sana, berdiri dengan pose sok berwibawa, adalah Vika. Perempuan itu mengenakan seragam staf butik, blazer hitam ketat dengan name tag mengilap, tapi sikapnya sama sekali tidak mencerminkan profesionalisme. Matanya menyiratkan kesombongan, seolah dia adalah pemilik tempat ini, bukan sekadar karyawan. Aku menghela napas dalam-dalam. Ini akan menarik. Udara di dalam butik tiba-tiba terasa lebih pengap ketika aku menyadari siapa wanita yang baru saja berbicara padaku dengan nada merendahkan itu. Vika. Namanya masih terngiang di kepalaku sejak pertama kali melihatnya di ponsel suamiku beberapa minggu lalu. Saat itu, tanpa sengaja, aku melihat notifikasi pesan masuk dari seseorang bernama Vika, dengan emoji hati. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif, jadi aku mencoba mengabaikannya. Tapi naluriku mengatakan ada yang tidak beres. Dan sekarang, di hadapanku berdiri wanita itu, dengan senyum tipis yang lebih mirip cibir sinis. Matanya yang tajam menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menaksir apakah aku layak berada di tempat ini. Aku bisa melihat bagaimana bibirnya sedikit berkerut ketika melihat sepatuku yang sederhana, atau mungkin karena tas yang kubawa bukan dari brand ternama. Padahal, aku sengaja memilih outfit biasa hari ini karena ingin merasakan pengalaman sebagai pelanggan biasa. Tapi tampaknya, bagi Vika, penampilan adalah segalanya. Bisa saya bantu? Tanyanya lagi,
Tapi nada suaranya sama sekali tidak ramah. Lebih seperti pertanyaan retoris, seolah dia berharap aku segera pergi. Aku memaksakan senyum. Saya ingin mencoba dress ini, kataku sambil mengangkat dress midnight blue yang tadi menarik perhatianku. Vika mengangkat alisnya. Dress itu limited edition. Harganya 18 juta. Sudah lihat label harganya? Terdengar jelas nada merendahkan dalam suaranya. Aku bisa merasakan panas mulai menjalar di pipiku, tapi aku mencoba tetap tenang. Sudah. Boleh saya mencobanya? Dia menghela napas panjang, seperti sedang berhadapan dengan anak kecil yang bandel. Tempat fitting room hanya untuk pelanggan yang serius membeli. Kalau hanya ingin foto-foto, lebih baik cari tempat lain. Aku tertegun sejenak. Apakah dia benar-benar baru saja mengusirku seperti itu? Aku melihat ke sekeliling. Beberapa staf lain sedang sibuk dengan pelanggan mereka, tapi 1-2 kali mereka melirik ke arah kami, sepertinya terbiasa dengan sikap Vika yang seperti ini. Saya memang berniat membeli, kataku lagi, mencoba tegas. Vika mendekat, suaranya berbisik tapi sengaja dibuat terdengar jelas. Kamu pikir saya tidak mengenalimu? Kamu istri Mas Romi, kan? Aku tahu persis latar belakangmu. Jangan pura-pura bisa beli baju di sini. Sekarang aku mengerti. Ini bukan sekadar sikap arogan seorang sales, ini personal. Dia tahu siapa aku, dan dia sengaja ingin mempermalukanku. Hawa dingin mengaliri tulang punggungku. Tapi justru di saat itulah tekadku mengeras. Aku tidak akan membiarkan wanita ini mengusirku dari butik ibuku sendiri. Kalau begitu, tolong panggilkan manajermu, kataku dengan suara yang tiba-tiba lebih berwibawa dari yang kukira. Vika tertawa pendek. Manajer sibuk. Lagi pula, dia tidak akan melayani orang seperti kamu. Di saat yang tepat, pintu butik terbuka, dan langkah kaki berhak tinggi yang familiar terdengar mendekat. Sila, nak, kenapa tidak bilang mau kesini? Suara ibuku yang lembut namun penuh wibawa memecah ketegangan. Wajah Vika berubah pucat dalam sekejap. Dan di detik itu, aku tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Udara di dalam butik terasa semakin menegang setelah Vika mengeluarkan ucapannya yang merendahkan. Jari-jariku secara refleks menggenggam lebih erat bahan dress halus yang sedang kuperhatikan. Napasku sesaat tertahan, dada terasa panas oleh percampuran rasa marah, kesal, dan sedikit rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang staf, yang seharusnya menjaga reputasi butik, berani bersikap seperti itu kepada pelanggan? Apalagi sikapnya jelas-jelas personal, seolah dia memiliki dendam pribadi terhadapku. Mataku tak lepas dari wajah Vika yang masih menyimpan ekspresi arogan. Bibirnya yang tersungging seolah mengatakan, aku tahu kamu tidak akan berbuat apa-apa. Tapi kali ini, dia salah besar. Dengan gerakan tenang, kuambil telepon genggam dari saku celanaku. Jari-jariku menari di atas layar, menemukan kontak ibu, dan menekan tombol panggilan. Tak butuh waktu lama bagi ibu untuk mengangkat telepon. Sila, ada apa, nak? Suara ibu yang hangat dan penuh perhatian mengalun dari speaker. Ibu, aku sedang di butik cabang Grand Metropolitan. Bisa ibu datang ke sini sebentar? Kataku, sengaja menjaga nada suara tetap datar meski jantung berdegup kencang. Kenapa? Ada masalah? Tanya ibu, langsung menangkap sesuatu yang tidak biasa dari suaraku. Aku melihat ke arah Vika yang mulai menunjukkan keraguan di wajahnya. Ada staf ibu yang perlu diberi pengarahan tentang cara melayani pelanggan. Jawabku singkat. Baik, ibu segera ke sana. Begitu panggilan berakhir, aku menyimpan telepon kembali ke saku. Vika kini berdiri lebih kaku, alisnya berkerut. Kamu telepon siapa? Tanyanya, suaranya kehilangan sedikit kesombongannya. Aku hanya tersenyum tipis. Tunggu saja. 15 menit berikutnya terasa seperti 1 jam penuh ketegangan. Aku sengaja memilih untuk duduk di sofa VIP dekat fitting room, sementara Vika berdiri tak jauh dariku dengan ekspresi yang perlahan berubah dari percaya diri menjadi gelisah.
Dia beberapa kali melirik arah pintu masuk, jarinya tak henti-hentinya memainkan ujung name tag-nya. Ketika pintu kaca butik akhirnya terbuka, seluruh energi ruangan langsung berubah. Ibu masuk dengan langkah tegas, mengenakan setelan Chanel tweed berwarna krem yang sempurna untuk postur tubuhnya. High heels-nya berdetak di lantai marmer, dan semua staf yang melihatnya langsung berdiri lebih tegak. Wajah-wajah mereka menunjukkan ekspresi waspada. "Sila, nak, kenapa tidak bilang mau ke sini?" Ibu menyapaku dengan suara yang sengaja dikeraskan, cukup untuk didengar semua orang di sekitar. Vika terlihat seperti ingin menghilang. Wajahnya yang tadi merah oleh kesombongan sekarang pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu mendekatiku, lalu memelukku sebentar sebelum menoleh ke arah Vika. "Ada masalah apa?" tanyanya, suaranya dingin seperti es. "Bu pemilik, saya tidak tahu dia bahwa dia..." Vika gagap, tangannya gemetar. "Aku memutuskan untuk bicara. Dia bilang baju di sini terlalu mahal untuk orang sepertiku, Ibu. Dia juga mengira aku hanya ingin foto-foto di fitting room tanpa berniat membeli." Wajah ibu berubah. Dari ekspresi hangat tadi, kini menjadi sangat dingin. "Apakah benar itu yang terjadi?" tanyanya ke Vika. Vika tampak seperti tikus terjepit. Saya hanya melakukan prosedur standar, Bu. Prosedur standar kita adalah menghormati setiap tamu yang masuk ke butik ini." Suara ibu tiba-tiba meninggi, membuat beberapa staf lain menunduk. "Dan kamu berani bersikap seperti itu kepada putriku sendiri?" Seketika itu juga, seluruh staf yang ada langsung mengalihkan pandangan mereka ke arahku. Mata mereka berbinar-binar. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan, "Itu putri Bu Hartawan." Vika kini benar-benar terlihat seperti ingin menangis. "Saya benar-benar tidak tahu, Bu Hartawan. Maafkan saya." Ibu mengambil napas dalam. "Kumpulkan barang-barangmu. Kamu tidak perlu kembali bekerja di sini mulai hari ini." Vika terpana. "Tapi Bu..." Suara high heels ibu bergema di lantai marmer butik, mengiringi langkah tegasnya menuju meja kasir tempat manajer butik, Pak Andri, sedang berdiri dengan wajah tegang. Wajahnya yang biasanya ramah kini berkerut dalam ekspresi waspada, seolah sudah bisa membaca badai yang akan datang. "Pak Andri," suara ibu memotong udara yang terasa semakin padat, "tolong panggil seluruh staf untuk briefing dadakan di ruang meeting. Sekarang juga." Suaranya tidak keras, tapi mengandung getaran otoritas yang membuat para staf lain langsung bergegas meninggalkan pos mereka tanpa bertanya. Aku berdiri di dekat rak koleksi musim ini, jemariku tanpa sadar meraba-raba tekstur sutra sebuah blus yang tergantung. Dari sudut mataku, aku melihat Vika masih berdiri kaku di dekat pintu karyawan. Wajahnya pucat tapi matanya masih menyala dengan emosi yang tak bisa kutebak. Apakah itu ketakutan, kemarahan, atau mungkin keduanya? Tak sampai 5 menit kemudian, seluruh tim butik sudah berkumpul di ruang meeting kecil di belakang toko. Ruangan yang biasanya dipenuhi obrolan riang staf sebelum shift mulai, kini sunyi bak kuburan. Ibu berdiri di depan dengan postur sempurna, tangannya bertumpu di atas meja kayu mahoni. Sebelum memulai, ibu membuka suara, "Ada yang ingin saya perjelas terlebih dahulu." Tangannya menunjuk ke arahku yang berdiri di sampingnya. "Ini adalah putri saya, Sila Hartawan. Mulai hari ini, saya ingin semua staf mengenalinya dengan baik, karena dia akan sering berkunjung ke butik ini untuk memantau operasional." Sorot mata semua staf beralih kepadaku. Beberapa tersenyum ramah, yang lain mengangguk sopan. Tapi satu pasang mata Vika, tetap menatap lurus ke depan, seolah aku adalah hantu yang tak pantas dilihatnya. Ibu melanjutkan, "Tapi sayangnya, hari ini kami mengalami insiden yang sangat memalukan." Suaranya mulai meninggi, salah satu staf kita, Vika, dengan sengaja mempermalukan putri saya, merendahkannya, dan bahkan berusaha mengusirnya dari butik ini.
Desis nafas terkejut terdengar dari beberapa staf. Pak Andri menghela nafas panjang. Tangannya mengusap kening yang mulai berkeringat. Vika, ibu memanggil namanya dengan nada dingin. Apakah kamu punya penjelasan untuk perilakumu tadi? Seluruh kepala di ruangan itu menoleh ke arah Vika. Perempuan itu kini gemetar seperti daun di tengah badai, tapi tatapannya masih mengandung bara perlawanan. Saya tidak tahu dia putri Bu Hartawan. Suaranya kecil tapi menusuk. Saya hanya menjalankan prosedur standar untuk... Prosedur standar? Ibu memotong dengan suara menggelegar. Prosedur standar kita adalah menghormati setiap pelanggan yang masuk, terlepas dari penampilan mereka. Apalagi sampai mengatakan baju kita tidak cocok untuk orang seperti dia. Ibu mengambil nafas dalam sebelum mengumumkan keputusan yang sudah bisa ditebak semua orang. Mulai detik ini, Vika bukan lagi bagian dari tim kita. Pak Andri, tolong proses pemutusan kontraknya dan pastikan dia meninggalkan butik dalam waktu 30 menit. Wajah Vika berubah menjadi merah padam. Tapi Bu Hartawan, saya... Tidak ada tapi. Ibu memotong dengan tangan terangkat. Perilakumu hari ini tidak hanya mempermalukan perusahaan, tapi juga merusak reputasi butik yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Aku memperhatikan bagaimana jari-jari Vika mencengkeram erat kursinya, buku-buku jarinya memutih. Matanya yang tadi penuh kesombongan kini berkaca-kaca, tapi bukan air mata penyesalan, ini air mata kemarahan yang tertahan. Ketika Vika akhirnya berdiri untuk meninggalkan ruangan, dia sempat melirikku. Dalam sepersekian detik itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku, sebuah janji dendam yang tak terucap. Bibirnya yang merah menyunggingkan senyum tipis yang sama sekali tidak sampai ke matanya sebelum dia membalikkan badan dan melangkah keluar dengan kepala tetap tegak. Pintu tertutup dengan keras di belakangnya, meninggalkan keheningan yang tegang di ruang meeting. Ibu kemudian memimpin briefing singkat tentang pentingnya pelayanan prima, tapi pikiranku masih tertinggal pada tatapan terakhir Vika. Setelah pertemuan usai, saat kami berjalan menyusuri lorong butik, ibu memegang bahuku. Jangan khawatir, Nak. Ibu yakin dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, wanita seperti Vika tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Ini baru babak pertama, dan sesuatu memberitahuku bahwa dia akan kembali, dengan cara yang mungkin tak terduga. Di luar jendela butik, aku melihat sosok Vika melangkah ke mobil taksi dengan tas kerjanya. Sebelum masuk, dia menoleh sekali lagi ke arah butik. Matanya menyala dengan tekad yang membuatku merinding. Pertempuran kita belum berakhir. Baru saja dimulai. Malam itu, langit Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibagi dengan dunia. Vika duduk di tepi tempat tidur apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Jari-jarinya mencengkeram erat bantal hingga kukunya yang sempurna nyaris menusuk kain. Matanya yang masih merah dan bengkak dari tangisan marah, tak henti-hentinya menatap layar laptop di depannya, di mana foto profil Sila Hartawan tersenyum anggun di akun Instagram pribadinya. Putri kecil manja, desisnya melalui gigi yang terkunci, sambil menelusuri satu persatu unggahan Sila, foto bersama suaminya yang tampan, Mas Romi, di restoran mewah, gambar keluarga Hartawan diet pribadi, bahkan video Sila sedang memilih baju di butik ibunya sendiri. Setiap gambar seperti menusuk-nusuk hatinya dengan pisau dendam yang semakin tajam. Dengan gerakan kasar, Vika mengambil segelas anggur merah yang sudah hampir habis dan menenggaknya sekaligus. Cairan itu terasa pahit di lidahnya, sama pahitnya dengan kekalahan hari ini. Kau pikir ini sudah selesai, Sila? Gumamnya sendiri. Kau belum tahu siapa yang sedang kau hadapi. Laptopnya terbuka di beberapa tab, profil LinkedIn Sila, akun Instagram keluarga Hartawan, bahkan artikel bisnis tentang ekspansi butik Hartawan ke Singapura. Vika dengan teliti mempelajari semuanya, mencari celah, kelemahan, apa saja yang bisa dia gunakan untuk membalas dendam. Tiba-tiba, matanya berbinar saat menemukan sesuatu.
Sebuah foto lama Sila dan Romi di akun Instagram teman mereka. Romi terlihat akrab dengan seorang wanita di foto itu. Vika mengenalinya sebagai Olivia, mantan kekasih Romi sebelum menikah dengan Sila. Menarik, senyumnya mengembang. Jarinya dengan cepat mengetik pencarian, Olivia Romi Hartawan, di Google. Beberapa artikel gosip lama muncul, termasuk kabar bahwa hubungan mereka berakhir karena intervensi keluarga Hartawan yang lebih memilih Sila sebagai menantu. Teleponnya berdering tiba-tiba, membuatnya terkejut. Nama, Romi, berkedip di layar, kontak yang dia simpan sejak pertama kali bertemu di acara bisnis 3 bulan lalu. Vika segera mengubah ekspresinya. Suaranya tiba-tiba menjadi lembut dan rapuh saat mengangkat telepon. Halo, Mas Romi. Saya baru dengar kabar dari teman tentang apa yang terjadi di butik hari ini. Suara Romi di seberang terdengar tegang. Apa benar kamu dipecat? Air mata palsu segera menggenangi mata Vika. Iya, saya tidak tahu itu istri Mas. Dia datang dengan pakaian sederhana, saya hanya menjalankan prosedur. Suaranya sengaja dibuat tersendat-sendat. Tapi kata temanmu, kamu bersikap kasar padanya. Vika menghela napas dramatis. Mas Romi, saya hanya bertanya apakah dia serius ingin membeli karena baju di sana harganya mahal. Tapi istri Mas langsung marah dan menghina saya. Ketika saya minta maaf, dia malah menelepon ibunya. Dia bisa mendengar Romi menghela napas di seberang. Sila biasanya tidak seperti itu. Mungkin dia cemburu, Mas. Vika menyelusupkan racunnya perlahan. Kita kan sering bertemu akhir-akhir ini. Mungkin dia merasa terancam. Jeda panjang di seberang membuat Vika tersenyum. Dia tahu ucapannya mulai bekerja. Baiklah, kita bicara lain waktu. Kamu baik-baik saja sekarang? Tanya Romi akhirnya. Tidak apa-apa, Mas. Saya kuat. Vika memainkan perannya sebagai korban dengan sempurna. Tapi tolong jangan marah ke istri Mas ya. Ini salah saya juga. Begitu telepon berakhir, senyum Vika langsung berubah menjadi ekspresi kemenangan. Dia berdiri dan berjalan ke balkon apartemennya, menatap gemerlap lampu kota Jakarta di bawah. Kau kira dengan memecatku, segalanya selesai, Sila? Bisiknya pada angin malam. Aku baru saja memulai. Akan kutunjukkan padamu apa artinya mengacaukan hidup Vika Anjani. Dia kembali ke laptopnya, membuka dokumen baru dan mulai mengetik dengan penuh semangat. Judulnya, Rencana Pembalasan. Di bagian pertama, dia menulis. 1. Pisahkan Romi dari Sila. 2. Hancurkan reputasi Sila di mata publik. 3. Ambil alih posisi yang seharusnya menjadi milikku. Malam semakin larut, tapi Vika masih duduk di depan laptopnya. Matanya berbinar-binar dengan ide-ide jahat. Dendamnya telah menyala menjadi api yang siap membakar segalanya. Dan dia takkan berhenti sampai Sila Hartawan merasakan penderitaan yang lebih dalam dari sekedar dipecat dari pekerjaan. Di kejauhan, petir menggelegar seolah memperingatkan akan badai yang akan datang. Tapi Vika hanya tersenyum. Biarlah badai itu datang. Karena kali ini, dialah yang akan mengendalikannya. Pagi itu, mentari Jakarta baru saja mulai menampakkan sinarnya ketika Romi duduk di meja makan apartemennya. Tangan kokohnya menggenggam erat cangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Matanya yang biasanya cerah kini tertuju pada layar ponsel, menatap foto profil Vika yang tersenyum polos. Sama sekali tidak mencerminkan gambaran staf kasar yang dideskripsikan Sila semalam. Pikirannya berputar-putar antara percaya pada istrinya yang selama ini selalu jujur, atau pada Vika yang suaranya terdengar begitu tulus dan terluka saat meneleponnya tadi malam. Aku hanya bertanya apakah dia serius ingin membeli. Kata-kata Vika itu terus terngiang, seolah mencari celah di benteng kepercayaannya terhadap Sila. Denting notifikasi dari ponselnya menyadarkannya dari lamunan. Sebuah pesan dari Vika. Mas Romi, maaf mengganggu. Aku cuma mau bilang, jangan marah sama istri Mas ya.
Aku ikhlas kok dipecat. Mungkin aku memang salah. Ditambah dengan emotikon wajah sedih, pesan itu seperti pisau yang memutar-mutar luka. Romi menghela napas panjang, jarinya menari di atas layar sebelum akhirnya membalas. Kita ketemu saja. Jam 11 di kafe biasa. Cafe The Garden di kawasan Menteng biasanya menjadi tempat Romi menemukan kedamaian, dengan taman tropisnya yang asri dan gemericik air mancur kecil. Tapi hari ini, suasana tenang itu tidak bisa menenangkan pikirannya yang kacau. Vika datang dengan penampilan yang sengaja dibuat sederhana. Kaos putih polos, celana jeans biru, dan rambut yang diikat ekor kuda tanpa riasan berlebihan. Tanpa lipstik merahnya yang biasa, wajahnya terlihat lebih muda dan rapuh. Makasih udah mau ketemu, Mas, ucapnya dengan suara kecil sambil duduk di seberang Romi. Matanya yang biasanya berbinar kini terlihat sembab, seperti habis menangis semalaman. Romi mengamatinya dengan seksama. Aku perlu dengar versimu secara langsung. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Vika menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Saya sedang bertugas di bagian pelanggan ketika istri Mas datang. Dia terlihat biasa saja, pakaiannya sederhana. Saya hanya menanyakan apakah dia serius ingin membeli karena koleksinya memang sangat mahal. Tangannya memutar-mutar gelas air mineral di depannya. Tiba-tiba dia marah, bilang saya merendahkannya. Lalu, suaranya tercekat. Lalu, desak Romi. Lalu dia menelepon ibunya. Begitu Bu Hartawan datang, istri Mas langsung bilang saya menghinanya di depan semua orang. Air mata mulai menggenangi mata Vika. Saya cuma staf kecil, Mas. Saya tidak mungkin berani bersikap kasar ke siapapun, apalagi ke keluarga pemilik. Romi mengernyitkan dahi. Ini tidak seperti Sila yang dikenalnya. Istrinya selalu penyabar dan pengertian. Tapi Vika juga tidak terlihat seperti berbohong, air matanya terlalu nyata, suaranya yang gemetar terlalu tulus. Ada CCTV di sana? Tanyanya mencoba mencari kepastian. Vika mengangguk lemah. Ada, tapi sudutnya tidak menangkap percakapan kami. Hanya terlihat saya mendekati istri Mas, lalu dia memanggil Bu Hartawan. Seorang pelayan datang membawa pesanan Romi, espresso double shot yang biasanya dia nikmati. Tapi hari ini, rasanya terlalu pahit di lidah. Mas Romi, Vika tiba-tiba memegang tangannya, membuat Romi terkejut. Tolong jangan bilang ke istri Mas kalau kita ketemu. Saya takut dia akan marah lagi. Sentuhan itu terasa hangat, tapi juga membuat Romi tidak nyaman. Dia perlahan menarik tangannya kembali. Aku perlu bicara dengan Sila tentang ini. Wajah Vika berubah sedih. Saya mengerti. Tapi dia menunduk. Kadang perempuan bisa berubah ketika cemburu. Apalagi kita sering bertemu akhir-akhir ini untuk proyek itu. Perkataan itu seperti petir di siang bolong. Romi tiba-tiba tersadar. Memang, dia dan Vika sering bertemu dalam sebulan terakhir untuk proyek galeri seni yang sedang dikerjakannya. Tapi pertemuan itu murni profesional. Atau, apakah ada yang salah dari caranya bersikap? Kita tidak. Saya tahu, Mas. Vika cepat memotong, hubungan kita profesional saja. Tapi, istri Mas mungkin tidak melihatnya seperti itu. Mata Vika tiba-tiba berbinar dengan ide. Oh, mungkin itu sebabnya dia sengaja datang ke butik kemarin? Karena tahu saya kerja di sana. Romi menghela napas panjang. Pikirannya sekarang benar-benar kacau. Apakah mungkin Sila memang sengaja mencari masalah dengan Vika karena cemburu? Tapi Sila bukan tipe perempuan seperti itu. Atau, apakah selama ini dia tidak benar-benar mengenal istrinya? Baiklah. Akhirnya Romi berdiri, meletakkan uang untuk membayar di atas meja. Aku perlu pulang dulu. Kamu baik-baik saja? Vika tersenyum kecil, senyum yang penuh pengertian tapi juga kesedihan. Saya akan baik-baik saja,
Mas. Yang penting jangan sampai karena saya, hubungan Mas dan istri Mas jadi renggang. Ketika Romi berjalan meninggalkan kafe, punggungnya terasa berat. Dia tidak melihat bagaimana senyum Vika tiba-tiba berubah menjadi ekspresi puas begitu pintu kafe tertutup. Atau bagaimana dia dengan cepat mengambil ponsel dan mengirim pesan. Step 1 selesai. Dia mulai ragu pada istrinya. Sementara itu, Romi yang berjalan ke parkiran tidak menyadari bahwa benih keraguan yang baru saja ditanamkan Vika akan segera tumbuh menjadi pohon perpecahan yang mungkin akan merusak segalanya yang dia bangun dengan sila selama ini. Matahari sore mulai merangkak turun di balik gedung-gedung tinggi Jakarta ketika aku mendengar suara pintu apartemen terbuka. Suara langkah kaki Romi yang biasanya riang kini terasa berat dan tertatih-tatih, seperti membawa beban yang tak terlihat. Aku sedang duduk di sofa ruang keluarga, jari-jariku asyik memainkan ujung selimut wol favoritku sambil menonton drama Korea yang sebenarnya tidak benar-benar kusimak. "Kamu sudah pulang," sapaku tanpa menoleh, mencoba menciptakan kesan santai meski sebenarnya jantungku berdegup sedikit lebih kencang sejak mendengar kabar dari ibuku bahwa Vika telah dipecat kemarin. Romi tidak langsung menjawab. Aku mendengar suaranya meletakkan kunci di meja marmer, lalu hembusan napas panjang yang sepertinya ingin mengeluarkan semua beban dari dadanya. "Kita perlu bicara, Sil," katanya akhirnya. Suaranya datar namun mengandung getaran yang membuatku langsung menoleh. Wajahnya yang biasanya cerah kini tertutup awan gelap. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan sekarang dingin dan sulit kubaca. Ia duduk di kursi berlawanan. Jarak 2 meter di antara kami tiba-tiba terasa seperti jurang yang tak terjembatani. "Tentang apa?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meski telapak tanganku mulai berkeringat. Romi menghela napas. Tangannya meremas-remas pelipisnya seperti sedang mencoba mengusir sakit kepala. "Aku bertemu Vika hari ini." Darahku seolah membeku. "Oh." Hanya itu yang bisa kukeluarkan. Suaraku tiba-tiba serak. Dia bilang, ceritanya sangat berbeda dengan yang kau sampaikan kemarin. Matanya sekarang menatapku langsung, seolah mencari tanda-tanda kebohongan di wajahku. Dia bilang tidak sengaja menghinamu, bahwa itu semua salah paham. Aku menarik napas dalam. "Romi, dia berbohong. Dia benar-benar." "Apakah kau yakin?" Romi memotong, suaranya tiba-tiba meninggi. "Yakin itu bukan karena kau tahu, kita berdua sering bekerja sama akhir-akhir ini. Sekarang aku yang terkejut. Apa maksudmu?" Romi berdiri dan mulai mondar-mandir di ruangan, tangannya terkadang meremas rambutnya sendiri. "Vika bilang mungkin kau cemburu. Bahwa kau sengaja datang ke butik kemarin karena tahu dia bekerja di sana." "Apa?" Aku melonjak dari sofa, tangan gemetar mengepal. "Kau benar-benar percaya omongannya? Setelah bertahun-tahun bersama, kau bisa dengan mudah mempertanyakan integritasku hanya berdasarkan kata-kata perempuan yang bahkan tidak kau kenal baik." "Tidak sesederhana itu, Sila," Romi membentak. "Aku hanya mencoba memahami kedua sisi. Kau bahkan tidak memberitahuku bahwa kau akan ke butik ibumu kemarin. Tiba-tiba pulang dengan cerita kau dihina staf, lalu perempuan itu langsung dipecat." Aku merasa seperti ditampar. Air mata mulai menggenangi mataku, tapi aku menahannya. "Jadi menurutmu aku berbohong? Aku yang memprovokasi? Aku yang sengaja membuatnya dipecat?" Romi tidak langsung menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. "Aku mengenalnya lebih lama daripada kau, Romi," bisikku, suaraku parau. "Dia bukan hanya staf kasar. Dia pernah mengirimimu pesan-pesan mesra. Aku lihat notifikasinya di ponselmu minggu lalu." Sekarang Romi terlihat benar-benar terkejut. "Apa? Tidak mungkin." "Tapi aku memilih diam karena percaya padamu," potongku, air mata akhirnya jatuh. "Karena aku pikir itu tidak penting. Ternyata aku salah.
Ternyata dia lebih berhasil memanipulasi persepsimu daripada yang kukira. Romi terdiam lama. Ketika akhirnya dia berbicara lagi, suaranya lebih lembut. Aku tidak bermaksud. Aku hanya bingung. Ceritanya jadi sangat rumit. Tidak rumit, Romi, kuseka air mataku. Yang terjadi sangat sederhana. Vika menghinaku karena mengira aku pelanggan biasa, lalu marah ketika tahu aku putri pemilik butik. Sekarang dia membalas dendam dengan memanipulasi pikiranmu. Aku mengambil ponselku dari meja. Dan jika kau masih ragu, ini rekaman CCTV dari butik kemarin. Ibu mengirimkannya tadi siang. Kau bisa lihat sendiri bagaimana sikapnya padaku. Romi menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Aku melihat wajahnya berubah saat menonton rekaman itu, dari keraguan menjadi kejijikan, lalu penyesalan. Sila, aku... Tidak usah, potongku, berjalan menuju kamar tidur. Aku butuh waktu sendiri sekarang. Pintu kamar tertutup dengan lembut di belakangku, tapi suaranya seperti guntur di telingaku. Aku merosot di lantai, menangis dalam diam. Pertengkaran pertama kami dalam 5 tahun pernikahan. Dan semuanya karena seorang perempuan bernama Vika yang berhasil menanam benih keraguan dalam hubungan kami. Di luar, aku mendengar Romi memukul dinding dengan marah. Lalu suara benda pecah, mungkin vas kesayangannya yang jatuh. Tapi aku tidak keluar. Biarkan dia merasakan konsekuensi dari ketidakpercayanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur terpisah. Romi di sofa ruang tamu, aku di kamar dengan pintu terkunci. Tapi yang lebih menyakitkan daripada jarak fisik adalah jarak emosional yang tiba-tiba terbentang antara kami. Jurang yang digali oleh manipulasi Vika, dan ketidaksiapan Romi untuk mempercayaiku sepenuhnya. Dan di suatu tempat di Jakarta, aku yakin Vika sedang tersenyum puas, merayakan kemenangan pertamanya dalam permainan kotor yang dia ciptakan. Tapi dia salah jika mengira aku akan menyerah begitu saja. Perang baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku terbaring di atas kasur king size yang tiba-tiba terasa terlalu luas, terlalu dingin tanpa kehadiran Romi di sampingku. Biasanya, dalam keadaan apapun, kami tidak pernah tidur terpisah, bahkan setelah pertengkaran kecil sekalipun. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar salah paham biasa. Dari balik pintu kamar yang terkunci, aku mendengar suara Romi mondar-mandir di ruang tamu, kadang berhenti sejenak seperti hendak mengetuk pintu, lalu kembali berjalan menjauh. Setiap kali langkahnya mendekat, jantungku berdegup kencang, berharap dia akan meminta maaf, akan mengatakan bahwa dia sadar telah melakukan kesalahan besar. Tapi ketukan itu tak kunjung datang. Pukul 2.37 pagi, layar ponselku menyala dengan notifikasi pesan masuk. Dari Romi, aku tidak bisa tidur. Bisakah kita bicara? Aku menatap pesan itu lama, jemariku menggantung di atas layar, tidak yakin harus membalas apa. Di satu sisi, aku ingin memaafkannya, ingin mengakhiri kesedihan ini. Tapi di sisi lain, luka karena ketidakpercayaannya masih terlalu perih. Bagaimana bisa setelah 5 tahun membangun kehidupan bersama, seorang Vika bisa dengan mudah meruntuhkan fondasi kepercayaan kami hanya dalam hitungan jam? Aku akhirnya membalas, aku juga tidak bisa tidur. Tapi aku butuh waktu. Tidak sampai 1 menit, balasannya masuk, aku mengerti. Tapi tolong tahu bahwa aku menyesal. Rekaman CCTV itu, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri setelah melihatnya. Air mataku kembali mengalir. Aku ingin berlari keluar, memeluknya erat, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi sesuatu menghentikanku. Ini bukan hanya tentang Vika yang menghinaku di butik, atau tentang Romi yang sempat meragukan ceritaku. Ini tentang pola yang lebih besar, tentang bagaimana seorang perempuan asing bisa dengan mudah menyusup ke dalam hubungan kami dan menciptakan keretakan. Pukul 3.15 pagi,
aku mendengar suara Romi membereskan beberapa barang di dapur. Suara cangkir berdenting, keran air yang mengalir, lalu akhirnya, suara sofa yang berderit saat dia merebahkan tubuhnya lagi. Bayangan tubuhnya yang biasanya tegap sekarang terlihat bungkuk di balik celah pintu, seperti terbebani oleh rasa bersalah yang terlalu berat. Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan kekuatan. Dalam kegelapan itu, pikiranku kembali ke momen ketika pertama kali bertemu Romi, di pameran seni 5 tahun lalu, ketika dia dengan penuh semangat menjelaskan makna di balik lukisan abstrak yang justru membuatku pusing memandangnya. Saat itu, aku jatuh cinta pada keceriaannya, pada caranya melihat dunia dengan begitu banyak keajaiban. Tapi malam ini, dunia kami terasa suram. Pukul 4.30 pagi, aku akhirnya tertidur lelap, hanya untuk terbangun 2 jam kemudian oleh suara dering telepon. Dari jendela, cahaya pagi baru saja mulai menyingsing, menebar sinar oranye pucat di lantai kamar. Ponselku berdering lagi. Ibuku. Sel, suaranya terdengar khawatir. Aku baru dapat telepon dari manajer HRD kita. Vika mengirim surat pengunduran diri formal, tapi... Apa yang terjadi, Ibu? Aku segera duduk tegak, merasakan firasat tidak enak. Dia menyebarkan cerita palsu ke media. Ada artikel online yang mengatakan putri pemilik butik hartawan sengaja memecat staf tanpa alasan jelas karena masalah pribadi. Dadaku sesak. Apa? Tapi kita punya rekaman CCTV. Iya, kita bisa melawan. Tapi kerusakan reputasi sudah mulai terjadi. Beberapa influencer sudah membagikan tagar boikot hartawan butik. Aku menghela napas dalam. Jadi ini langkah berikutnya dari Vika, menyerang secara publik. Baru saja aku hendak menjawab, pintu kamar diketuk perlahan. Sila, suara Romi dari balik pintu. Ada apa? Aku dengar kau bicara dengan ibu. Dengan langkah berat, aku berjalan membuka pintu. Romi berdiri di sana, matanya merah dan bengkak. Rambutnya acak-acakan seperti baru saja mengalami malam terburuk dalam hidupnya. Vika menyerang kita, kataku pendek, menyerahkan ponsel kepadanya. Dia menyebarkan fitnah ke media. Romi membaca artikel itu, wajahnya semakin pucat dengan setiap kata. Astaga, aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Aku sudah memperingatkanmu, ucapku, tapi tanpa nada menyalahkan. Sekarang bukan waktunya untuk saling menyudutkan. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi ini bersama. Romi mengangguk. Matanya penuh penyesalan tapi juga tekad baru. Aku akan memperbaiki ini, Sil. Aku yang memicu semua ini dengan ketidakpercayaku. Dia menarikku ke dalam pelukan erat, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku membiarkan diriku menangis di bahunya. Pertengkaran pertama kami mungkin telah meninggalkan luka. Tapi seperti kata orang, luka yang dirawat bersama akan sembuh lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk Vika, well, dia baru saja menyatakan perang secara resmi. Dan kali ini, dia akan berhadapan dengan kami berdua, bukan sebagai individu yang terpecah, tapi sebagai tim yang bersatu. Saat matahari pagi mulai membanjiri ruangan melalui jendela, aku dan Romi duduk berdampingan di sofa. Tangan kami terkait erat sambil menyusun strategi melawan badai yang datang. Pertengkaran pertama kami mungkin telah usai, tapi pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya menyegarkan justru terasa menusuk melalui jendela apartemen kami. Aku duduk di meja makan dengan laptop terbuka, menatap layar penuh artikel-artikel fitnah yang sudah mulai viral. Tagar boikot hartawan butik bermunculan di berbagai platform media sosial, diikuti dengan komentar-komentar pedas dari netizen yang hanya mendengar satu sisi cerita. Romi berdiri di belakangku, tangannya yang hangat memijit pelan pundakku yang tegang. Kita harus bertindak cepat, bisiknya, suaranya serak karena semalam kurang tidur. Aku mengangguk, jemariku menari di atas keyboard.
Ibu sudah mengirimkan rekaman CCTV lengkap dari butik kemarin ke tim humas. Tapi, aku menekan tombol play untuk kesekian kalinya, menyaksikan adegan ketika Vika mendekatiku dengan ekspresi merendahkan. Sayangnya rekaman ini tidak ada suaranya. Romi menghela napas. Tapi dari gerak tubuh dan ekspresinya saja sudah jelas dia bersikap tidak sopan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Olivia, teman lama Romi yang juga mantan pacarnya dulu. Romi, Sila, aku baru lihat berita itu. Aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantu. Bisa ketemu sekarang? Aku dan Romi saling memandang. Olivia? Apa hubungannya dengan semua ini? Kafe di bilangan Senopati itu nyaris sepi ketika kami tiba. Olivia sudah duduk di sudut. Wajahnya tertutup topi lebar dan kacamata hitam besar, seperti sedang menyamar. "Makasih sudah datang," ucapnya begitu kami duduk. Matanya yang biasanya cerah sekarang penuh kekhawatiran. Aku langsung telepon kalian karena dia mengeluarkan ponselnya. Vika menghubungiku semalam. Romi tersentak. Apa? Kenapa dia menghubungimu? Olivia menggeser layar ponselnya ke arah kami. Dia bilang ingin membicarakan pengalaman kita bersama Romi. Awalnya aku pikir ini aneh, tapi setelah melihat berita pagi ini, aku langsung paham maksudnya. Aku melihat percakapan di layar itu dengan mata semakin membesar. Vika menawarkan uang pada Olivia untuk membuat pernyataan palsu bahwa Romi sering berselingkuh selama pacaran dulu, bahan bakar baru untuk menghancurkan reputasi kami. Dia benar-benar gila, desisku, tangan gemetar memegang ponsel itu. Lebih parah lagi, Olivia melanjutkan, aku sengaja mengiyakan dulu untuk melihat sejauh apa rencananya. Dan dia membuka rekaman suara di ponselnya. Suara Vika yang penuh kemenangan terdengar jelas. Dengan Olivia bersaksi, tambahan bukti bahwa Sila sengaja memecatku karena cemburu buta akan semakin kuat. Aku sudah kirim pesan ke beberapa media. Besok, nama hartawan akan hancur. Romi berdiri tiba-tiba, kursinya terjatuh dengan suara keras. Ini sudah keterlaluan. Kita harus bawa ini ke polisi. Tapi Olivia menggeleng. Tunggu, aku punya ide lebih baik. Matanya berbinar licik. Aku janji akan memberinya wawancara eksklusif. Tapi dengan syarat rekamannya live streaming. Biarkan dia menggali kuburnya sendiri. Aku memandang Olivia dengan baru. Dulu aku selalu merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. Sisa masa lalu Romi yang tak pernah benar-benar kupahami. Tapi hari ini, dialah bantuan tak terduga yang kami butuhkan. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanyaku. Olivia tersenyum tipis. Untuk Romi? Dan untuk membongkar kebusukan Vika? Tentu saja. Pukul 3 sore di hari yang sama, live streaming di channel YouTube sebuah media gosip mulai tayang. Vika duduk anggun di studio. Wajahnya sudah dirias sempurna untuk tampil sebagai korban yang memilukan. Olivia duduk di sampingnya, tersenyum manis seolah mendukung sepenuhnya. Jadi, Vika, pembawa acara mulai bertanya, bisakah Anda ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di butik hartawan? Vika mengambil napas dramatis. Saya hanya staf biasa yang menjadi korban balas dendam istri pemilik. Saya tidak bersalah, hanya... Tiba-tiba Olivia menyela. Sebelum melanjutkan, Vika, bisakah kamu jelaskan lagi padaku kenapa kamu ingin aku berbohong tentang Romi? Wajah Vika berubah pucat. Apa? Aku tidak. Olivia dengan cepat mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara mereka. Suara Vika yang berencana menjatuhkan kami terdengar jelas di seluruh streaming. Studio langsung gempar. Vika berdiri terhuyung, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. Ini rekaman palsu, teriaknya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Live streaming itu langsung viral.
komentar netizen berbalik 180 derajat. Tagar Vika pembohong mulai menggantikan boikot hartawan butik. Di rumah, aku dan Romi menonton semuanya dengan perasaan campur aduk. Lega, marah, tapi juga sedih melihat betapa jauh seseorang bisa jatuh hanya karena dendam. Romi memelukku erat. Ini sudah berakhir, sayang. Tapi aku menggeleng, menatap layar di mana Vika sekarang menjadi bulan-bulanan netizen. Tidak, Romi, ini baru awal dari akhir baginya. Dan benar saja, dalam hitungan jam, kehidupan Vika berantakan. Akun media sosialnya dibanjiri komentar pedas, teman-temannya banyak yang memutuskan hubungan, dan yang paling parah, sebuah perusahaan hukum ternama yang sempat menerimanya bekerja setelah dipecat dari butik ibuku, langsung membatalkan kontraknya. Karma memang tidak pernah salah alamat. Dan kadang, ia datang lebih cepat dari yang kita duga. Layar laptopku memancarkan cahaya biru yang terasa semakin menyilaukan di kegelapan kamar. Sudah berjam-jam aku menyaksikan gelombang kemarahan netizen yang berbalik arah, dari menyerangku dan keluarga, kini membanjiri setiap unggahan Vika. Dengan hujatan dan tuntutan pertanggungjawaban. Setiap kali aku menggeser layar, muncul lebih banyak lagi tangkapan layar percakapan Vika yang terbongkar, bukti-bukti manipulasi lain yang mulai bermunculan seperti bangkai tikus yang terseret arus sungai. Tapi di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang mengusikku lebih dalam. Vika bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Ponsel di sampingku bergetar. Pesan dari Romi yang sedang di ruang kerja. Aku baru dapat email anonim. Isinya ancaman. Dadaku sesak. Aku segera beranjak, kaki gemetar menuruni tangga menuju ruang kerja suamiku. Romi duduk membelakangi pintu, bahunya tampak kaku di bawah cahaya lampu meja yang kuning. Apa isinya? Tanyaku pelan, meletakkan tangan di pundaknya. Tanpa kata, Romi memutar kursinya dan menunjuk layar laptop. Ada sebuah email dengan subjek, "Kalian pikir ini sudah berakhir? Selamat atas kemenangan kecil kalian hari ini. Tapi ingat, api yang padam masih bisa menyisakan bara. Dan bara ini akan membakar segalanya. Reputasi, bisnis, bahkan pernikahan kalian yang sempurna. Tunggu saja. V." Romi menggosok jembatan hidungnya yang sudah memerah. Aku sudah hubungi It untuk melacak pengirimnya, tapi kemungkinan besar pakai VPN atau akun palsu. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba menjadi kencang. Dia tidak akan berhenti, bisikku, kita harus. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tatapan waspada dari Romi, aku mengangkat telepon tanpa berkata apa-apa. Sudah lihat emailnya? Suara Vika di seberang sana terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih dingin, seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya dan tidak punya lagi yang perlu dilindungi. Vika, cukup sudah. Kau pikir dengan membongkar rekaman itu, segalanya selesai? Dia memotong dengan tawa getir. Aku sudah kehilangan pekerjaan, reputasi, bahkan teman-teman. Sekarang tidak ada lagi yang kusimpan, tidak ada lagi yang kutakutkan kehilangan. Romi menggapai ponselku dan mengaktifkan speaker. Vika, ini sudah keterlaluan. Kami bisa melaporkanmu ke polisi atas ancaman ini. Suara Vika tiba-tiba melengking. Laporkan saja. Apalagi yang bisa kalian ambil dariku? Tapi ingat, aku tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang membencimu, Romi hartawan. Bos besar yang sok suci. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri, sebuah kegilaan yang tidak lagi rasional. Aku punya akses ke banyak hal. Lanjut Vika dengan suara tiba-tiba tenang, justru semakin menakutkan. Email-email rahasia perusahaanmu, foto-foto lama Olivia yang mungkin tidak ingin dunia melihat. Bahkan, dia berhenti sejenak, catatan medis Sila di klinik kesuburan. Darahku membeku.
Bagaimana dia bisa tahu tentang itu? Romi berdiri begitu cepat sampai kursinya terjatuh. Jangan berani. Besok jam 10 pagi, ada paket yang akan tiba di kantormu. Vika memotong. Isinya bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Jika kalian tidak mau ini tersebar, aku ingin 5 miliar rupiah di rekening offshore. Cek email untuk detailnya. Telepon terputus tiba-tiba, meninggalkan kami dalam keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan sekalipun. Romi segera menelepon timnya, tapi aku masih terduduk kaku. Pikiranku melayang ke catatan medis yang disebut Vika. Klinik kesuburan. Hanya ada satu tempat yang bisa memberinya informasi itu. Dr. Laras, mantan teman sekelas Vika di Fakultas Kedokteran yang kebetulan menanganiku. Aku tahu bagaimana dia mendapat informasi itu. Kataku pelan, suaraku serak oleh kemarahan yang mulai mendidih. Dan kali ini, aku yang akan menghadapinya langsung. Romi memandangku khawatir. Sila, lebih baik kita serahkan pada polisi. Tidak, potongku tegas. Dia sudah menyentuh bagian paling privat dari hidup kita. Sekarang giliranku untuk menunjukkan padanya kesalahan besar yang dia buat. Malam itu, sementara Romi mengatur pertemuan dengan pengacara dan tim keamanannya, aku duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang tertutup polusi cahaya. Ada satu nomor telepon yang kusimpan selama bertahun-tahun tapi tak pernah kuhubungi, nomor orang tua Vika. Sebagai seorang istri yang terluka, sebagai calon ibu yang harapannya hampir dihancurkan, dan sebagai wanita yang sudah mencapai batas kesabaran, aku siap memainkan kartu terakhir. Vika ingin perang? Baiklah. Tapi dia lupa satu hal. Dalam pertempuran ini, aku memiliki lebih banyak sekutu daripada yang dia duga. Dan besok pagi, dia akan belajar bahwa ketika seorang wanita baik akhirnya memutuskan untuk melawan, tiada ampun yang akan diberikan. Pagi itu, langit Jakarta terlihat mendung, seolah alam semesta turut merasakan kegelisahan yang menggerogoti relung hatiku. Dari balik jendela kantor Romi di lantai 33 gedung perkantoran megah di Sudirman, aku menyaksikan kota yang perlahan bangun dari tidurnya, orang-orang kecil bergegas menuju pekerjaan mereka, tak menyadari badai yang sedang mengancam keluarga kami. Layar laptop di depanku masih terbuka di halaman media sosial, di mana tagar hartawan skandal mulai menggema. Vika ternyata tidak main-main dengan ancamannya. Tepat pukul 8 pagi, sebuah akun anonim memposting dokumen-dokumen yang diklaim sebagai bukti kecurangan bisnis keluarga hartawan, termasuk email-email internal yang dipotong sembarangan untuk menciptakan narasi palsu, dan yang paling menyakitkan, foto-foto ultrasound dari klinik kesuburan dengan namaku tertera jelas di bagian atas. Sudah lebih dari 2000 retweet dalam 1 jam. Lirihku, jemariku gemetar menyentuh trackpad. Komentar-komentarannya lebih kejam dari yang kubayangkan. Jadi selama ini wajah suci mereka cuma kedok ya. Kasian istri hartawan, mandul tapi dipaksa nikah sama playboy. Gak heran butiknya mahal, ternyata buat nutupi bisnis haram. Romi yang berdiri di belakangku meletakkan tangan hangatnya di pundakku. Kita sudah hubungi tim PR dan pengacara. Mereka akan keluarkan pernyataan resmi dalam 1 jam. Tapi mataku tertuju pada satu komentar khusus. Dokumen lengkapnya ada di situs dark weblog. Lebih jorok lagi. Romi. Suaraku serak. Apa mungkin ada dokumen lain yang bocor? Laporan keuangan? Kontrak klien? Wajah Romi berkerut. Aku sudah perintahkan audit internal. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah bel pintu kantornya berbunyi nyaring. Sekretarisnya masuk dengan wajah pucat. Pak, ada paket darurat untuk Bapak. Kotak kardus kecil itu dibungkus sederhana, tanpa nama pengirim. Begitu dibuka, isinya membuat kami semua membeku. Foto-foto Romi dan Olivia dari masa lalu, diedit secara vulgar. Catatan medis lengkapku dari klinik kesuburan. Dan yang paling mengerikan, sebuah surat wasiat palsu atas nama almarhum ayah Romi, seolah-olah bisnis keluarga sengaja dibangun dari uang haram.
Astaga. Sekretaris Romi menutup mulutnya. Romi segera mengangkat telepon. Amanda, tolong hubungi ayahku di Singapura sekarang. Dan siapkan konferensi pers untuk siang hari. Tapi sebelum Amanda sempat keluar, laptopku tiba-tiba mengeluarkan bunyi notifikasi. Sebuah pesan masuk dari akun Instagram anonim. Masih mau lanjut perang? Nyonya Hartawan? Aku baru mulai. Cek email bisnis suamimu. Dengan jari gemetar, Romi membuka emailnya. Ada satu pesan terbaru dengan lampiran video. Begitu diputar, rekaman CCTV dari klinik kesuburan muncul. Aku terlihat sedang menangis di ruang konsultasi setelah mendengar kabar bahwa peluangku hamil secara alami hanya 5%. Aku tidak tahu ada CCTV di sana. Bisikku, air mata mulai menggenang. Ini lebih dari sekadar serangan, ini pelanggaran privasi yang paling keji. Romi memelukku erat. Dia melewati batas sekarang. Ini bukan lagi sekadar dendam, tapi kejahatan siber. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Dengan napas berat, kuangkat. Sudah dapat hadiah pagi ini. Suara Vika kali ini terdengar aneh. Terdengar seperti ada efek penyamaran suara. Vika, hentikan ini, teriak Romi yang ikut mendengar. Kau sudah melanggar begitu banyak hukum. Berisik, teriak Vika tiba-tiba. Suaranya melengking tak wajar. Atau video konsultasi kesuburan istrimu akan kusebar ke seluruh media. Bayangkan headline-nya, istri konglomerat muda tak bisa beri keturunan. Dadaku sesak, dunia terasa berputar. Tapi tiba-tiba, sesuatu dalam diriku berubah. Air mataku berhenti. Kemarahan yang dingin dan terfokus mengaliri seluruh tubuhku. Kau dengar baik-baik. Vika, kataku dengan suara rendah tapi penuh tekad. Kau sudah buka kotak Pandora. Sekarang kau akan lihat isinya. Kututup telepon itu, lalu menoleh ke Romi. Aku butuh nomor telepon orang tua Vika. Sekarang. Romi terkejut. Untuk apa? Karena aku tahu satu hal tentang Vika yang mungkin tidak kau sadari. Jawabku sambil mengambil jaket. Dia mungkin tidak peduli dengan reputasinya sendiri sekarang. Tapi ada satu hal yang masih dia sayangi, keluarganya. Di luar, hujan mulai turun deras, membasahi jalanan Jakarta. Tapi hari ini, aku tidak akan membiarkan badai apapun, bahkan yang diciptakan Vika, menghentikanku. Waktunya untuk beralih dari bertahan, menjadi menyerang. Hujan deras menghantam kaca mobil seperti ribuan jarum kecil yang tak henti-hentinya menyerang. Aku duduk di kursi penumpang sambil menatap dokumen-dokumen yang baru saja dicetak oleh tim hukum Romi, bukti-bukti sistematis tentang bagaimana Vika merancang serangannya selama ini. Setiap halaman seperti menceritakan sebuah kisah kegilaan yang semakin tak terbendung. Catatan transfer anonim ke beberapa media, rekaman percakapan dengan mantan rekan kerjanya di butik, bahkan draft-draft email ancaman yang belum dikirim. Kita hampir sampai, bisik Romi sambil menepuk pahaku. Matanya yang biasanya penuh kepercayaan diri kini terlihat lelah, dengan lingkaran hitam yang jelas terlihat di bawahnya. Mobil berbelok memasuki sebuah kompleks perumahan sederhana di kawasan Ciputat. Rumah nomor 24 terlihat berbeda dari yang lain. Taman kecil di depannya terawat rapi, tapi tirai jendela tertutup rapat seolah menyembunyikan sesuatu. Begitu mobil berhenti, aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus melakukan ini sendiri, Romi. Dia mengangguk, meski jelas ragu. Aku akan menunggumu di sini. Tapi jika ada masalah, aku akan berteriak, potongku sambil membuka pintu mobil. Hujan masih turun dengan derasnya ketika aku berjalan menuju pintu rumah itu. Payung hitamku nyaris tidak mampu menahan amukan angin. Jantung berdegup kencang saat jemariku menekan bel rumah. Suara lonceng klasik terdengar dari dalam. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu sebelum pintu terbuka perlahan.
Seorang wanita parubaya dengan wajah yang masih menampakkan sisa-sisa kecantikan masa mudanya berdiri di hadapanku. Matanya, mirip dengan Vika tapi tanpa kilau kesombongan, membelalak ketika mengenaliku. "Nona Sila Hartawan," suaranya bergetar. "Ibu Sri," sapaku lembut, berusaha tersenyum meski rahangku terasa kaku. "Boleh saya masuk sebentar? Ada hal penting yang perlu kita bicarakan tentang Vika." Ruangan dalam rumah itu sederhana tapi nyaman. Foto-foto keluarga menghiasi dinding. Vika kecil dengan seragam SD, Vika remaja di wisuda SMP, dan satu foto besar Vika dengan orang tuanya di acara wisuda sarjananya. Di foto itu, Vika tersenyum bahagia, tanpa jejak dendam atau kebencian yang sekarang menguasainya. "Ibu pasti sudah melihat berita-berita belakangan ini," mulaku sambil duduk di sofa yang ditawarkan Ibu Sri. Perempuan itu mengangguk pelan, tangannya menggenggam erat sapu tangan. "Saya tidak bisa tidur sejak 3 hari lalu. Vika, anak saya tidak seperti itu. Ada yang salah." Aku mengeluarkan dokumen dari tas. "Ibu Sri, saya tidak datang untuk menyakiti Anda atau keluarga. Tapi keadaan sudah sangat serius." Aku membuka folder berisi printout percakapan Vika dengan media, termasuk rencana penyebaran informasi palsu. Vika tidak hanya mengancam keluarga saya, tapi juga melanggar hukum. Jika ini dilaporkan ke polisi, tolong jangan. Ibu Sri tiba-tiba menjatuhkan diri di hadapanku, tangannya menggenggam erat tanganku. "Dia anak saya satu-satunya. Suami saya sudah sakit-sakitan. Jika Vika masuk penjara..." Air matanya jatuh deras. Aku membantu Ibu Sri kembali ke kursinya. "Saya tidak ingin itu terjadi. Tapi Vika harus dihentikan sebelum dia menghancurkan lebih banyak hal, termasuk dirinya sendiri." Dari dalam kamar, terdengar suara batuk berat. Laki-laki tua yang kurus muncul dengan susah payah bersandar di pintu. "Pak Harjo, ayah Vika. Saya sudah dengar semuanya." Suaranya parau, dan saya tahu bagaimana menghentikan Vika. Dia berjalan pelan ke sebuah lemari tua, mengeluarkan album foto usang. Vika tidak selalu seperti ini. Semua berubah setelah dia gagal masuk sekolah desain ternama 5 tahun lalu. Dia menyalahkan semua orang, keluarga kami yang tidak mampu menyuap, sistem yang korup, bahkan Tuhan. Pak Harjo membuka album ke halaman tertentu. Foto Vika muda berdiri di depan kampus bergengsi, wajahnya berbinar-binar. "Dia selalu ingin menjadi seperti Anda, Nona Sila. Terlahir dengan segalanya. Ketika impiannya hancur, dia memilih jalan yang salah." Aku menatap foto itu lama, tiba-tiba memahami sesuatu yang selama ini luput dariku. Ini bukan sekadar tentang Romi atau aku. Ini tentang kegagalan, tentang mimpi yang hancur, tentang seorang perempuan yang merasa dunia telah mengkhianatinya. "Ada satu cara," bisik Pak Harjo tiba-tiba. "Vika mungkin tidak mendengarkan siapapun sekarang. Tapi dia masih punya satu orang yang selalu dia dengar, neneknya." Ibu Sri mengangguk pelan. "Ibu mertua saya, di kampung. Vika sangat menyayanginya sejak kecil." Matahari mulai menembus awan ketika aku keluar dari rumah itu, membawa serta sebuah alamat dan nomor telepon tua. Romi yang menungguku di mobil langsung membuka pintu. "Bagaimana?" tanyanya penuh harap. Aku tersenyum kecil untuk pertama kalinya hari ini. Aku tahu bagaimana menghentikan Vika. Tapi kita harus pergi ke Jawa Tengah besok. Di tengah hujan yang mulai reda, sebuah rencana mulai terbentuk. Kadang, untuk menghentikan sebuah badai, kita tidak perlu melawannya dengan kekuatan, tapi cukup dengan memahami dari mana angin itu berhembus. Dan untuk Vika, angin itu berhembus dari sebuah kampung kecil di kaki gunung, di mana seorang nenek tua mungkin satu-satunya orang yang masih bisa menyentuh hatinya yang sudah lama membatu. Perjalanan ke Wonosobo memakan waktu 6 jam yang melelahkan. Kabut pagi masih menyelimuti jalanan berkelok ketika mobil kami melintasi perkebunan teh di ketinggian. Romi memegang kemudi dengan erat,
sesekali melirikku yang tak henti memeriksa dokumen-dokumen di pangkuanku. "Kamu yakin ini akan berhasil?" tanya Romi untuk kesekian kalinya, matanya tetap tertuju pada jalan berkelok di depan. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan sinar matahari pagi yang mulai menembus kabut. Nenek Vika adalah satu-satunya orang yang masih dia hormati. Menurut orang tuanya, setiap keputusan besar dalam hidup Vika selalu melalui restu neneknya. GPS menunjukkan kami sudah dekat. Desa kecil itu muncul perlahan dari balik kabut. Deretan rumah tradisional dengan atap merah, sawah terasering yang indah, dan udara segar yang menusuk tulang. Romi memarkir mobil di depan sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi kebun sayur. Seorang wanita tua dengan rambut putih sebahu sedang duduk di beranda, tangannya asyik menganyam bambu. "Nenek Sum," sapaku pelan saat mendekat. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya, bijak dan dalam, seperti bisa melihat langsung ke dalam jiwa. "Kalian yang mau bicara tentang cucuku," ucapnya, bukan sebuah pertanyaan tapi pernyataan. Begitu kami duduk di ruang tamu sederhana yang dipenuhi foto keluarga, Nenek Su mengeluarkan sebuah buku harian usang. "Vika selalu menulis untukku sejak kecil," katanya sambil membuka halaman-halaman yang sudah menguning. "Bahkan ketika dia sudah besar dan sibuk, surat tetap datang setiap bulan." Dia berhenti di satu halaman tertentu dan memberikannya padaku. Tulisan Vika yang masih remaja terbaca jelas. "Nek, aku ingin sekali jadi orang sukses. Aku janji akan membangunkan rumah besar untuk nenek, menyekolahkan adik-adik di kampung, dan membuat nenek bangga. Aku tidak mau jadi miskin selamanya." Aku menelan ludah. Dalam tulisan sederhana itu, terkandung sebuah motivasi yang selama ini tidak kupahami, rasa takut akan kemiskinan, keinginan untuk membahagiakan keluarga, dan ambisi yang mungkin sudah menyimpang. Nenek Sum mengambil kembali buku itu dengan tangan gemetar. Vika anak yang baik, tapi dunia luar meracuninya. Dia berpikir kekayaan adalah segalanya. Romi yang selama ini diam akhirnya berbicara. "Nenek, Vika sekarang dalam masalah besar. Dia sudah melanggar hukum, merusak reputasi orang lain, dan dia akan menghancurkan dirinya sendiri." Nenek Su menyelesaikan kalimat Romi dengan suara tegas. Aku tahu. Dia berdiri dengan susah payah dan berjalan ke sebuah lemari tua. Dari balik tumpukan kain, dia mengeluarkan sebuah ponsel jadul, model lama yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. "Vika mengirimi aku telepon baru setiap tahun," ucap Nenek Sum sambil menekan-nekan tombol dengan jari yang sudah keriput. "Tapi aku selalu simpan ini. Nomornya hanya Vika dan orang tuanya yang tahu." Dengan tangan gemetar, dia mulai mengetik pesan. "Cucuku, nenek tahu segalanya. Pulanglah sebelum terlambat." Pesan itu terkirim, dan kami pun menunggu dalam keheningan. 5 menit, 10 menit. Lalu, ponsel itu berdering. Nenek Sum mengangkatnya perlahan. "Vika?" Suara di seberang sana terdengar pecah, terisak-isak. "Nek, aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Aku dan Romi saling memandang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suara Vika terdengar seperti seorang anak kecil yang ketakutan, bukan wanita pendendam yang kami kenal. Nenek Sum berbicara pelan dalam bahasa Jawa yang tidak sepenuhnya kupahami. Tapi nada suaranya penuh kasih sayang dan ketegasan sekaligus. Beberapa kali Vika terisak lebih keras. Lalu akhirnya, "Nenek mau berbicara dengan Nyonya Hartawan," ucap Nenek Sum tiba-tiba, mengulurkan ponselnya ke arahku. Dengan jantung berdebar kencang, aku menerima telepon itu. "Vika?" Suara di seberang terisak. Saya minta maaf. Untuk semuanya." Kata-kata itu menggantung di udara. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. "Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, Vika. Tapi kamu harus berhenti sekarang. Sudah terlambat,
bisiknya putus asa. Saya sudah mengirim semuanya ke media. Akan terbit besok pagi. Romi langsung mengambil telepon. Vika, dengarkan aku baik-baik. Kami punya bukti bahwa kamu yang menyebarkan fitnah. Tapi jika kamu berhenti sekarang, kami tidak akan melaporkanmu ke polisi. Kenapa? Suara Vika terdengar bingung. Setelah semua yang saya lakukan, aku mengambil alih telepon. Karena kami melihat fotomu di rumah nenek. Kami tahu Vika yang sebenarnya masih ada di sana, perempuan yang ingin membuat keluarganya bangga, bukan seperti sekarang. Keheningan panjang. Lalu, saya akan tarik semua materi itu. Akhirnya Vika berbicara, suaranya lebih tenang. Tapi saya tidak bisa menjamin yang sudah terlanjur beredar. Nenek Su mengambil telepon lagi dan berbicara beberapa patah kata dalam bahasa Jawa sebelum menutup percakapan. Vika akan pulang ke sini besok, ucapnya kepada kami. Dia meminta maaf dan akan menarik semua fitnah yang sudah disebarkan. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa lebih ringan. Meski kami tahu mungkin masih ada konsekuensi dari apa yang sudah terlanjur beredar, tapi setidaknya badai terbesar sudah berlalu. 3 hari kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sebuah foto Vika berdiri di depan rumah neneknya, wajahnya tanpa makeup dan pakaian sederhana. Di bawahnya tertulis, "Saya akan mulai dari nol lagi. Maafkan saya." Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar percaya padanya. Karena kadang karma bukan tentang kehancuran, tapi tentang kesempatan untuk bangkit kembali sebagai manusia yang lebih baik. Di sebuah kampung kecil di Wonosobo, mungkin sedang tumbuh sebuah cerita baru tentang seorang perempuan yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan di Jakarta, kami pun mulai menulis bab baru dalam hidup kami, satu yang lebih kuat dari sebelumnya. Matahari pagi menyinari apartemen kami dengan lembut, menciptakan pola bayangan yang menari-nari di lantai kayu. Aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat, menatap kota Jakarta yang perlahan bangun dari tidurnya. Sudah seminggu sejak kami kembali dari Wonosobo, dan kehidupan berangsur-angsur kembali normal, atau setidaknya, semirip normal mungkin setelah badai yang kami alami. Pintu kaca balkon berderit pelan saat Romi bergabung denganku, membawa 2 piring berisi sarapan sederhana, pankek dengan madu dan irisan buah yang dia buat sendiri. Aroma kayu manis hangat memenuhi udara di antara kami. Masih memikirkan Vika? Tanyanya pelan sambil meletakkan piring di hadapanku. Aku menggeleng, mengambil garpu dan memainkan pankek itu. Tidak. Aku justru memikirkan kita. Romi menarik napas dalam sebelum duduk di kursi di sebelahku. Matanya yang biasanya penuh kepercayaan diri sekarang tampak ragu dan penuh penyesalan. Sila, suaranya serak, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Dari saku bajunya, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil. Tanganku gemetar saat menerimanya dan membuka lipatannya perlahan. Isinya membuat napasku tersendat. Sepasang tiket pesawat ke Bali dan reservasi di sebuah resort tepi pantai privat. Ini perjalanan kedua kita, Romi menyelesaikan kalimatku. Seperti bulan madu kita dulu, tapi kali ini aku ingin melakukannya dengan benar. Tanpa gangguan pekerjaan, tanpa telepon kantor, hanya kita berdua. Dia meraih tanganku, jari-jarinya yang hangat melingkari jemariku yang dingin. Aku tahu permintaan maaf saja tidak cukup. Tapi aku berjanji akan membangun kembali kepercayaan yang hancur karena kebodohanku. Air mataku menggenang tanpa kusadari. Bukan karena tiket itu, tapi karena surat tulisan tangan yang keluar dari amplop ketika kugoyangkan, 3 halaman penuh curahan hati Romi. Setiap katanya seperti menusuk langsung ke relung hatiku yang paling dalam. Aku menyesal. Bukan hanya karena sempat meragukanmu, tapi karena membiarkan orang asing merusak apa yang kita bangun selama ini. Aku berjanji akan menjadi suami yang lebih baik, mitra yang lebih setia, dan ayah yang sabar menanti kehadiran buah hati kita. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita sempurna satu sama lain.
Aku menutup surat itu dengan hati berdebar, tidak sanggup membaca lebih jauh karena air mata yang sudah mengalir deras. Romi segera berlutut di sampingku, tangannya mengusap lembut pipiku yang basah. "Maafkan aku, sayang," bisiknya, dahinya menyentuh dahiku. "Untuk semua rasa sakit yang kubuat." Di kejauhan, burung-burung berkicau menyambut pagi. Suara kota yang mulai ramai terdengar samar-samar. Tapi di sudut kecil balkon kami ini, waktu seolah berhenti. Aku menarik napas dalam dan mengangkat wajahku. "Tidak ada yang perlu dimaafkan," kataku sambil tersenyum kecil. "Kita sama-sama belajar. Yang penting sekarang kita lebih kuat dari sebelumnya." Romi memelukku erat, dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, aku benar-benar merasakan kedamaian. Pelukannya seperti rumah, hangat, aman, dan penuh penerimaan. "Kita akan kembali minggu depan?" tanyaku setelah beberapa saat dalam pelukan. "Jika kamu mau," jawab Romi sambil menarik tubuhku untuk berdiri. "Tapi sekarang, bagaimana jika kita mulai dengan sarapan ini dulu? Pankeknya sudah mulai dingin." Kami tertawa bersama. Suara kami menyatu dalam harmoni indah seperti seharusnya. Di meja makan, pankek yang sedikit gosong dan buah yang dipotong tidak rata terasa lebih nikmat dari makanan bintang 5 manapun. Karena ini dibuat dengan cinta, dengan penyesalan, dan dengan janji baru untuk memulai lagi. Dan ketika matahari pagi semakin tinggi, menyinari wajah suamiku yang sedang asyik bercerita tentang rencana-rencana kami di Bali, aku menyadari sesuatu. Kadang, hubungan yang retak justru menjadi lebih kuat setelah diperbaiki. Seperti emas yang diuji api, cinta kami mungkin telah melewati cobaan terberat, tapi sekarang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, saat sedang mempersiapkan keberangkatan, sebuah pesan masuk dari Nenek Sum. Foto Vika tersenyum kecil memegang cangkir teh di beranda rumah tua, dengan pemandangan gunung di belakangnya. Pesan pendeknya berbunyi, "Terima kasih telah memberinya jalan pulang." Aku tersenyum dan menyimpan ponselku. Mungkin semua ini harus terjadi agar masing-masing kami menemukan jalan yang seharusnya. Vika kembali ke keluarganya, dan kami kembali satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku benar-benar percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pesawat Garuda Indonesia lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 10 pagi, membawa kami melintasi awan putih yang mengembang seperti kapas. Romi memegang tanganku erat saat pesawat menanjak. Senyum kecil mengembang di bibirnya yang sudah kukenal selama 5 tahun pernikahan ini. "Gugup?" tanyanya sambil menunjuk genggamanku yang agak berkeringat. Aku menggeleng, meski sebenarnya ada sedikit kegelisahan yang menggelitik di dasar hatiku. Ini seharusnya menjadi perjalanan yang sempurna. Minggu kedua kami di Bali, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari kenangan tentang Vika dan segala kekacauan yang ditimbulkannya. Tapi sesuatu terasa tidak tepat. "Kamu terlihat pucat." Romi mengusap lembut pipiku. "Mabuk perjalanan?" "Tidak, aku baik-baik saja." Aku memaksakan senyum, menoleh ke jendela pesawat di mana awan-awan putih berarak seperti kapal-kapal kecil. Tiba-tiba, ponsel Romi bergetar di saku bangkunya. Aku melihat matanya menyipit membaca pesan yang masuk, lalu wajahnya berubah aneh. Semacam campuran antara kaget, tidak percaya, dan marah. "Siapa itu?" tanyaku, mencoba tidak terdengar curiga. Romi menghela napas panjang sebelum menunjukkan ponselnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Selamat jalan, Mas Romi. Bali indah di bulan Desember. Jangan lupa mampir ke warung nasi ayam kedewatan Ibu Mangku. Dulu kesukaan kita berdua." Darahku membeku. Tidak perlu tanda tangan untuk tahu siapa pengirimnya. "Vika," desisku pelan, seperti takut namanya saja bisa mengacaukan perjalanan kami. Romi segera mematikan ponselnya. "Aku akan blokir nomor ini. Dia tidak seharusnya." "Tunggu," tanganku menghentikannya. "Bagaimana dia tahu kita akan ke Bali? Bahkan aku baru tahu destinasi tepatnya kemarin."
Wajah Romi berkerut dalam konsentrasi. Mungkin hanya tebakan. Atau dia melihat postingan Amanda di Instagram. Amanda, sekretaris Romi, memang mengunggah foto dokumen perjalanan kami di akun Instagramnya 2 hari lalu, tapi tanpa detail penerbangan atau hotel. Pesawat mencapai ketinggian jelajah dan lampu tanda kencangkan sabuk pengaman mati. Tapi aku justru merasa perlu mengencangkan sesuatu di hatiku, perlindungan terhadap kemungkinan bahwa Vika belum benar-benar pergi dari hidup kami. Kita bisa ubah rencana, usul Romi tiba-tiba. Ganti hotel, ubah itinerari. Aku tidak mau dia merusak perjalanan ini. Aku menatap wajah suamiku, kekhawatiran di matanya, ketegangan di rahangnya. Tiba-tiba aku menyadari, ini bukan lagi tentang Vika. Ini tentang kami. Tentang apakah kita akan membiarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Tidak, jawabku tegas. Kita tidak akan mengubah apapun. Jika Vika ingin bermain games, kali ini kita yang akan menetapkan peraturannya. Romi memandangku lama, lalu perlahan senyumnya kembali. Kau selalu lebih kuat dari yang kukira. Dia mengangkat tangan memanggil pramugari. 2 champagne, terima kasih. Saat minuman datang, Romia mengangkat gelasnya. Untuk kita. Dan untuk liburan tanpa gangguan, siapapun itu. Gelas kami berdenting, tapi di tengah gelembung champagne yang riang, pikiranku masih tertuju pada pesan tadi. Vika mungkin mengira dia masih bisa mengganggu kami, tapi dia salah. Ketika pesawat mulai turun menuju Bali, aku melihat Romi tertidur lelah di sampingku. Perlahan, kuambil ponselnya dan membuka pesan Vika lagi. Dengan hati-hati, kusimpan nomornya, bukan untuk dihubungi, tapi sebagai pengingat bahwa beberapa pertempuran mungkin belum benar-benar berakhir. Tapi kali ini, aku akan siap. Dan ketika roda pesawat menyentuh landasan Bandara Ngurah Rai, hatiku ikut mendarat pada satu keputusan. Liburan ini akan menjadi pembuktian bahwa cinta kami tidak bisa digoyahkan, baik oleh Vika maupun siapapun. Matahari Bali menyambut kami dengan teriknya, tapi tidak sepanas tekadku untuk melindungi kebahagiaan yang sudah susah payah kami bangun kembali. Vika mungkin mencoba masuk kembali ke kehidupan kami, tapi dia akan menemukan benteng yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matahari Bali tengah memuncak ketika kami tiba di tepi kolam Infinity Resort yang sepi, air birunya menyatu dengan garis horizon laut di kejauhan. Aku sedang berbaring di bawah payung besar, jari-jariku mencelupkan stroberi segar ke dalam coklat fondue ketika ponselku bergetar. Sebuah notifikasi email dengan subjek yang membuat darahku berdesir. Jangan anggap remeh aku, Nyonya Hartawan. Dengan jari yang tiba-tiba gemetar, kubuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat. Kamar 38, Villa Kayu Manis. Jam 3 sore. Datang sendiri atau kamu akan menyesal. Romi sedang pergi untuk pijat tradisional di spa resort. Jadi aku punya waktu sekitar 1 jam sebelum dia kembali. Tanpa berpikir panjang, ku berdiri dan melesat menuju villa kami, jantung berdegup kencang seperti genderang perang. Villa Kayu Manis ternyata hanya 10 menit berjalan kaki dari tempat kami menginap. Sebuah villa kecil yang tersembunyi di balik rimbun pohon frangipani. Aku berdiri di depan pintu kayunya yang berat, menatap angka 38 yang terbuat dari logam mengkilap, sebelum akhirnya mengetuk 3 kali. Pintu terbuka perlahan. Vika berdiri di sana, tapi bukan Vika yang ku kenal. Rambut panjangnya yang biasanya tergerai indah sekarang dipotong sebahu, wajahnya tanpa riasan, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek sederhana. Tapi matanya masih sama, berapi-api dan penuh tekad. Masuklah, ucapnya datar, membuka pintu lebar-lebar. Jangan khawatir, tidak ada jebakan. Dengan langkah hati-hati, aku melangkah masuk. Ruangan itu sederhana tapi rapi. Di atas meja ada laptop terbuka dan beberapa dokumen tersusun rapi. Kau tahu, aku harus membayar mahal untuk mengetahui di mana kalian menginap.
Vika mulai bicara sambil berjalan ke meja minum. Air kelapa. Aku menggeleng, tetap berdiri di dekat pintu. Untuk apa semua ini, Vika? Kau sudah punya kehidupan baru di Wonosobo. Kenapa masih memburu kami? Vika tertawa pendek, suaranya pahit. Kehidupan baru? Di desa terpencil dengan nenek tua dan ayah yang sakit-sakitan? Itu bukan kehidupan, Sila. Itu pengasingan. Dia mengambil segelas air kelapa untuk dirinya sendiri dan meneguknya dalam-dalam. Aku di sini karena ingin menutup semua ini dengan caraku sendiri. Dari dalam tas, dia mengeluarkan sebuah flash disk dan meletakkannya di atas meja. Ini semua bukti kejahatanku. Rekaman percakapan, dokumen palsu yang kusebar, bahkan catatan klinik kesuburanmu yang kucuri. Aku menatap benda kecil itu dengan tidak percaya. Kenapa sekarang? Karena aku lelah, jawabnya tiba-tiba. Suaranya pecah. Aku lelah membenci, lelah memendam dendam. Tapi aku tidak bisa berubah hanya karena nenek memintanya. Aku harus memutuskan sendiri. Dia mendorong flash disk ke arahku. Ini untukmu. Hancurkan atau serahkan ke polisi, terserah. Tapi ada satu syarat. Aku mengerutkan kening. Apa? Jangan pernah ceritakan pada siapapun bahwa kita bertemu hari ini. Biarkan orang-orang berpikir aku menghilang, bahwa aku kalah. Itu cukup untukku. Mata Vika berbinar aneh, seperti campuran antara kebencian dan rasa syukur. Aku tidak bisa memastikan. Kenapa aku harus percaya padamu? Tanyaku, masih waspada. Vika mengambil sesuatu dari bawah bantal, sebuah tiket pesawat. Karena besok pagi aku akan terbang ke Kanada. Aku mendapat beasiswa untuk belajar desain fashion di Vancouver. Kesempatan yang selama ini kuidam-idamkan. Dia tersenyum kecil, senyum pertama yang kulihat darinya tanpa kepalsuan. Nenek menjual tanah warisannya untuk membiayai ini. Jadi percayalah, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Aku mengambil flash disk itu, merasakan beratnya di telapak tangan. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Janjiku. Tapi satu hal, Vika, aku harap kau menemukan kedamaian di sana. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba suaranya berubah tegas. Sekarang pergilah. Sebelum aku berubah pikiran. Ketika aku berbalik menuju pintu, Vika memanggilku sekali lagi. Sila. Romi memang memilih orang yang tepat. Langit Bali sudah mulai jingga ketika aku kembali ke resort. Romi sedang menungguku di teras villa kami dengan wajah cemas. Kemana saja kau? Aku khawatir. Aku tersenyum dan meraih tangannya. Hanya jalan-jalan menikmati pemandangan. Ayo, kita punya reservasi makan malam di tepi pantai malam ini. Flash disk itu masih kugenggam erat di saku celanaku. Tapi aku tahu benda itu tidak akan pernah kuperlihatkan pada siapapun, termasuk Romi. Karena kadang, pengampunan sejati dimulai dengan membiarkan masa lalu tetap terkubur. Dan untuk Vika, mungkin ini adalah pengusiran terakhir yang dia butuhkan, bukan dari hidup kami, tapi dari versi dirinya yang penuh kebencian. Di kejauhan, ombak Bali bergulung-gulung menghantam karang, membawa pergi segala sesuatu yang tidak lagi dibutuhkan ke tengah samudera. 6 bulan telah berlalu sejak insiden di Bali, dan butik hartawan berdiri megah di lokasi barunya di SCBD, dengan desain interior yang lebih elegan dan modern daripada sebelumnya. Aku berdiri di depan etalase kaca yang memamerkan koleksi terbaru kami bertema, Phoenix Rising. Sebuah metafora sempurna untuk perjalanan kami selama setahun terakhir. Pembukaan cabang baru ini berbeda dari biasanya. Tidak hanya sebagai peluncuran bisnis, tapi juga sebagai pernyataan kepada dunia bahwa kami bisa bangkit lebih kuat dari segala rintangan. Ibu berdiri di sampingku dengan bangga, matanya berbinar melihat hasil kerja keras kami. Tidak menyangka kita akan sampai di sini setelah semua yang terjadi, bisik ibu sambil menata sedikit lipatan di gaunku. Aku tersenyum,
Menatap sekeliling ruangan yang dipenuhi tamu undangan, desainer ternama, selebriti, bahkan beberapa duta besar negara sahabat. Justru karena semua itulah kita bisa sampai di sini, Bu. Romi muncul dari kerumunan tamu dengan 2 gelas champagne. Semua berjalan lancar, ucapnya bangga. Bahkan Menteri Perdagangan datang secara mendadak. Dia menunjuk ke arah panggung kecil di tengah ruangan di mana sebuah video diputar, kisah perjalanan butik hartawan dari awal berdiri hingga sekarang, termasuk krisis yang pernah kami alami. Tapi yang membuatku terkejut, ada satu frame khusus yang menunjukkan sosok Vika dengan wajah disamarkan, disertai tulisan. Kepada mereka yang pernah menjatuhkan kami, terima kasih telah mengajarkan kami untuk terbang lebih tinggi. Aku menatap Romi dengan mata berkaca-kaca. Kau tahu? Dia mengangguk pelan. Aku selalu tahu, sayang. Tapi beberapa pertempuran memang harus kau hadapi sendiri. Tiba-tiba, seorang staf menghampiri dengan bingkisan kecil. Ini datang untuk Nyonya Sila. Di dalam kotak itu, terdapat sepasang anting-anting emas berbentuk phoenix, persis seperti logo koleksi kami, dan secari kertas bertuliskan, "Kalian menang." Aku mengakui kekalahanku. Tapi aku juga menemukan kemenanganku sendiri di tempat lain. V. Tidak ada alamat pengirim, tapi cap pos menunjukkan kiriman dari Vancouver, Kanada. Ibu memandangku penuh tanya ketika aku menyelipkan catatan itu ke dalam saku. Masalah lama? Bukan masalah lagi, Bu. Jawabku sambil tersenyum. Hanya sebuah bab yang sudah tertutup. Malam itu berlangsung sempurna. Koleksi kami terjual habis dalam hitungan jam, dan kontrak kerjasama internasional berdatangan. Tapi di tengah semua gemerlap kesuksesan, ada satu momen paling berharga. Ketika aku dan Romi berdiri di balkon lantai atas, memandang kota Jakarta yang gemerlap di bawah kami. Kau ingat janjiku di Bali? Romi tiba-tiba bertanya, tangannya meraih erat tanganku. Aku mengernyit. Janji apa? Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan kotak cincin seperti yang kuduga, tapi sebuah kunci rumah baru kami yang sedang dibangun di kawasan Menteng. Janjiku untuk memulai bab baru, ucap Romi lembut. Rumah ini akan menjadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan baru jauh dari semua bayangan masa lalu. Aku memegang kunci itu erat-erat, merasakan beratnya di telapak tangan. Ini bukan sekadar kunci rumah, tapi simbol dari semua yang telah kami perjuangkan, kepercayaan yang dibangun kembali, cinta yang bertahan melewati badai, dan masa depan yang kami bentuk bersama. Di kejauhan, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Mungkin suatu saat nanti, Vika akan melihat pemandangan serupa dari sisi dunia yang lain, dan semoga dia juga menemukan kedamaian yang sama seperti yang kami rasakan saat ini. Karena akhirnya, kami semua berhak untuk bangkit, untuk memulai lagi, dan untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan inilah kemenangan kami yang sesungguhnya.